Halo semuanya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu dalam satu kegiatan pembelajaran. Pak Yosef berharap semua yang berada di rumah, walaupun situasi belajar kita saat ini di tengah pandemi COVID tidak bisa bertatap muka secara langsung, Pak Yosef berharap semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, Pak Yosef mohon maaf hari ini tidak bisa bertatap muka melalui Zoom meeting ataupun Google Meet karena Bapak hari ini sedang ada kegiatan rapat. Maka Bapak akan mengajak kalian belajar bersama melalui video kali ini. Oke, materi dasar untuk kelas 7 khususnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu menggunakan kurikulum 2013 di sekolah kita. Nah, Pak Yosef akan menjelaskan bentuk penilaian dulu sebelum kita masuk pada konten materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Perlu kalian ketahui bersama di dalam penilaian kurikulum 2013 ada 3 poin penilaian yang harus kalian pahami, yaitu yang pertama adalah penilaian sikap yang dibagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Kemudian penilaian pengetahuan, dan kemudian penilaian keterampilan. Penilaian sikap, khususnya spiritual, itu nantinya akan ada nilai-nilai yang kemudian dinilai oleh Bapak Ibu Guru yang berkenaan dengan nilai-nilai sikap religius. Hal-hal yang berkenaan dengan nilai sikap religius seperti misal bagaimana sikap kalian berdoa pada saat pagi hari mengikuti kegiatan pembelajaran, bagaimana sikap kalian, hubungan kalian dengan relasi kalian dengan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian dan lain sebagainya, khususnya yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Kemudian ada sikap sosial, itu kaitannya dengan kedisiplinan, sikap kedisiplinan, dan sikap percaya diri, bagaimana kalian memperlihatkan sikap kepedulian, ya, sikap kerjasama dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sikap sosial. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ini yang paling sering kalian alami tentunya dalam hal mengerjakan penugasan dari Bapak Ibu Guru, melaksanakan kegiatan ulangan atau yang saat ini disebut sebagai bentuk penilaian harian. Ada yang namanya nanti PTS atau yang sebelumnya sering kalian kenali dengan ulangan tengah semester. Kemudian ada juga yang namanya penilaian akhir semester, ya, yang sebelumnya biasa kalian kenali dengan ujian atau ulangan akhir semester. Nah, kemudian itu semua akan diakumulasikan menjadi satu bentuk penilaian pengetahuan. Nah, khusus untuk penilaian keterampilan ada 4 poin yang menjadi penilaian. 1, penilaian produk, ada praktik, ada proyek, dan ada portofolio. Produk misalnya, seperti apa sih Pak penilaian produk? Ketika misal dalam mata pelajaran PPKN, ya, Pak Yosef memberi kesempatan kepada kalian untuk mengumpulkan mading atau membuat satu video tentang narasi film nasionalisme misalnya. Atau Pak Yosef memberi kesempatan kepada kalian untuk membuat maket tentang rumah-rumah adat misalnya. Nah, itu semua termasuk dalam penilaian produk. Lalu penilaian praktik seperti apa Pak? Misalnya produk yang kalian buat tadi, misal membuat sosiodrama, membuat maket, itu dipresentasikan. Itu akan menjadi bentuk penilaian praktik, ya. Kemudian ada yang namanya penilaian proyek, yang itu biasanya ada penugasan terstruktur dari Bapak Ibu Guru, kemudian dibuatlah satu bentuk penugasan proyek. Juga untuk penilaian portofolio itu nanti juga Bapak Ibu Guru akan menjelaskan dalam konteks penilaian keterampilan. Nah, ini yang perlu kalian ingat dalam konteks kurikulum 2013 ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya, berkenaan dengan materi semester 1 ini, ya, kita akan mempelajari 3 kompetensi dasar
atau 3 pokok bahasan atau 3 bab ya materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah norma dan keadilan. Yang ketiga adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pertama ini Bapak ingin mengajak kalian membahas ya materi yang pertama, yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang tentunya ini di sekolah dasar juga sudah kalian pelajari bagaimana peran-peran founding father seperti Soekarno-Hatta dalam perumusan Pancasila ya. Mari kita simak. Oke, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. KD-nya yaitu kalian sebagai siswa diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, Pak Yosep berharap kalian satu bisa mendeskripsikan pengertian dasar negara sebelum kalian lebih lanjut mempelajari ya yang namanya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, langsung saja untuk materi awal mendeskripsikan pengertian dasar negara. Kita coba cek bersama-sama. Pak Yosep mengawali kembali dengan peta wilayah negara Indonesia seperti pada saat PLS kemarin. Bapak juga men-share slide ini ya. Pak Yosep ingin mengajak kalian untuk memperhatikan benar peta wilayah negara Indonesia ini. Kalau kita saksikan bersama ya, negara kita punya banyak pulau besar dan pulau kecil. Bahkan kalau kita lihat dari keterangan yang ada di slide ya, luas perairan negara kita itu jauh lebih luas dari luas daratan. Maka tidak terbayang ya tentunya bahwa ada banyak jutaan orang yang tinggal di negara kita. Tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Baik itu latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana ya atau mengapa negara ini tetap mampu berdiri kokoh di tengah banyaknya perbedaan, di tengah beragamnya ya bangsa ini ya. Mengapa bisa sekokoh ini ya? Maka kita coba cari tahu ya. Ada satu tentunya landasan pedoman yang tentunya dijadikan ya kekuatan bagi bangsa ini untuk bergandengan tangan untuk memperkuat atau memperkokoh persatuan negara Indonesia. Nah, pertanyaannya sama ya, bagaimana mempersatukan keberagaman di Indonesia ya? Sama halnya dengan gambar peta wilayah tadi ya. Kita bertanya-tanya bagaimana cara mempersatukan keberagaman di Indonesia ini? Ya salah satunya adalah dengan ini ya, dengan Pancasila. Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara, di mana ya Pancasila ini menjadi pedoman dasar bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak peduli itu mau agama apa, golongan apa, dari suku apa ya, semuanya ya akan mengarahkan pola perilakunya ya, mendasarkan pola perilaku kehidupannya, baik itu kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, pada satu landasan dasar yaitu Pancasila. Nah, inilah yang kemudian menjadi perekat, yang menjadi simbol persatuan ya bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ibarat kalau kita ya mau memiliki sebuah rumah ya, yang pertama harus kita buat adalah kita harus membuat dasarnya, kita harus membuat pondasinya, kita harus membuat pedoman awalnya, yaitu ya ada pondasi. Kalau rumah kan biasanya baru kemudian didirikan temboknya, tiangnya, dan lain sebagainya, baru bisa berdiri kokoh. Bayangkan saja kalau sebuah rumah didirikan tanpa sebuah pondasi.
sama halnya dengan negara ini, kalau kemudian negara ini didirikan tanpa sebuah pondasi dasar, tanpa sebuah dasar negara, ya kita bisa membayangkan ya, bangsa ini bisa saja tercerai-berai dengan adanya banyak ya perbedaan, dengan adanya keragaman yang ada di negara ini. Selanjutnya, oke. Apa itu dasar negara? Pentingkah dasar negara bagi kita? Oke, kira-kira kalian sudah punya gambaran belum dari penjelasan awal Bapak tadi? Apa dasar negara ya? Pentingkah dasar negara bagi kita? Dasar negara ya, itu ada 3 pengertian yang Bapak coba sampaikan di sini. Yang pertama adalah landasan kehidupan bernegara. Yang kedua, pedoman hidup bernegara yang mencakup cita-cita dan tujuan serta norma negara. Ya, ketika dasar negara itu dijadikan pedoman, itu sudah mencakup cita-cita bangsa ini, tujuan bangsa ini. Ya, tujuan bangsa ini ingat ya, tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada 4 hal ya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu bagian dari ya bagaimana pedoman hidup tadi mencakup cita-cita ya. Itu yang namanya dasar negara. Kemudian yang ketiga pengertiannya bisa diartikan sebagai suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ya, semoga kalian bisa memahami konteks pengertian dasar negara ini ya. Kalian boleh cari yang paling mudah kalian pahami. Dasar negara itu apa sih dari 3 hal ini? Boleh ketiganya juga diramu dengan bahasa kalian sendiri. Oke, selanjutnya Pancasila menurut fungsi dan kedudukannya. Kita bisa lihat bahwa Pancasila menurut fungsi dan kedudukannya merupakan kaidah negara yang fundamental ya, yang menjadi pokok, yang menjadi dasar ya, dengan kata lain sebagai dasar negara. Sehingga Pancasila dapat berperan bagi bangsa ini ya dalam menilai kebijakan pemerintah dan segala hal yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian anak-anak, setelah kalian memahami apa itu dasar negara ya, kita akan masuk pada sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu terjadi di negara kita ya, bagaimana perjuangan para tokoh, kita akan saksikan bersama-sama. Oke, pada tanggal 8 Maret 1942 ini kita belum merdeka ya. Negara Indonesia masih menjadi wilayah pendudukan Jepang. Kemudian 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang. Kalau kita melihat peristiwa ini, pada saat itu terjadi perdebatan sengit, perdebatan yang cukup lama, alot, antara golongan muda dan golongan tua. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu SD ya, golongan muda ingin cepat-cepat memproklamirkan kemerdekaan, mendesak Soekarno-Hatta ya. Sementara golongan tua mencoba pelan-pelan untuk bersabar hingga akhirnya ya kita mendapat tawaran kemerdekaan, janji kemerdekaan dari Jepang, yang kemudian kita coba mengikuti alur ya janji kemerdekaan dari Jepang itu, sehingga dibentuklah yang namanya BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai ya, yang memiliki tugas ya untuk melakukan penyelidikan tentunya dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian dalam sidang pertama BPUPKI kita bisa menyaksikan ada 3 founding father, 3 tokoh bangsa ini yang memberikan usulan dasar negara dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ketuanya pada saat itu dijabat oleh KRT Rajiman Widyodiningrat yang kemudian memimpin sidang ya hingga terlaksana dengan baik.
Tokoh yang pertama menyampaikan usulan dasar negara adalah Muhammad Yamin. Dia menyampaikan usulan dasar negara secara lisan dan tertulis. Nah, secara penyampaian pada saat itu, ya, Yamin menyampaikan 5 usulan dasar secara lisan, ya, yang kemudian memunculkan 5 usulan. Pak Yosep di sini biasa singkat, ya. Pak Yosep coba lingkari ya di sini. Pak Yosep biasanya singkat ba, ya, ma, tu, ra, sos. Nah, Bamaturasos, ya, itu adalah jembatan keledai atau singkatan dari Bapak biasanya untuk mengingat-ingat usulan dari Yamin, ya. Usulan dari Yamin ini Pak Yosep beri nama Bamaturasos. Pak, kenapa diberi singkatan Bamaturasos atau jembatan keledai Bamaturasos? Agar memudahkan Bapak atau memudahkan kalian juga jika memang mudah untuk mengingat-ingat. Ba itu jelas. Kalau perinya kan di depan selalu ada awalan peri untuk Muhammad Yamin, ya. Peri kebangsaan, ba. Ma, peri kemanusiaan, tuh. Peri ketuhanan, ra-nya, peri kerakyatan, dan sosnya adalah kesejahteraan sosial. Nah, kalian tentunya bisa membuat pemahaman sendiri atau singkatan-singkatan atau jembatan keledai menurut konteks pemahaman kalian, ya. Ini adalah usulan dasar negara dari Yamin. Kemudian selanjutnya Pak Yosep akan lanjut ke tanggal 31. Ya, tanggal 31 itu Supomo menyampaikan 5 usulan dasar negara, yaitu Pak Yosep biasa sebut sebagai PKKMK, ya. Oke. Ini terlalu banyak coretannya. Oke, tidak saya pakai coretan. Ya, PKKMK awalannya. Kita lihat huruf depannya saja, PKKMK. P dari Supomo itu P yang pertama apa? Persatuan, jelas. Kemudian yang kedua adalah K-nya. K yang kedua adalah kekeluargaan. Keseimbangan lahir dan batin, K yang ketiga untuk usulan yang ketiga. Kemudian K untuk usulan yang keempat adalah keadilan rakyat, dan terakhir adalah musyawarah. Ini pada tanggal 31 Mei, ya, Supomo menyampaikan 5 usulan dasar negara ini. Kemudian kita lihat Soekarno. Soekarno pada tanggal 1 Juni menyampaikan 5 usulan dasar negara Pak Yosep, biasa singkat dengan jembatan keledai, yaitu Kim KK, ya. Kim KK, ya. Kenapa Kim KK? Ya, K yang pertama Pak Yosep biasa ingat dengan kebangsaan Indonesia, I-nya internasionalisme dan peri kemanusiaan, M-nya mufakat atau demokrasi, K selanjutnya adalah kesejahteraan sosial, K yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ingat, ya, kalau kalian suka nonton drama Korea, ya, biasanya ada yang namanya ya, ada nama-nama Korea, ya, ada Kim Jong Un, ya, Kim Jong siapa, ya. Yang jelas Pak Yosep di sini punya singkatan Kim KK. Itu adalah usulan dasar negara Soekarno yang mudah Bapak ingat, ya. Ya. Nah, kalian boleh, ya, membuat jembatan keledai ini, ya, tidak hanya dengan singkatan-singkatan seperti ini, dengan lagu juga bisa untuk mempermudah kalian, ya, mengingat. Jangan dihafalkan, tetapi carilah bantuan yang kemudian mempermudah kalian untuk mengingat materi ini. Nah, selanjutnya Soekarno pada saat itu, ya, pada saat menyampaikan 5 usulan dasar negara, dia mengatakan begini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan 5 usulan dasar negara, ya, pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara saya adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan.
Nah, jika saudara di antara saudara-saudara tidak menerima kelima usulan dasar negara ini ya, atau dirasa terlalu banyak, maka saya akan mempersingkatnya menjadi 3 usulan saja, atau mengemasnya dalam 3 usulan saja, yaitu 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, yang ketiga adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dan ketiganya ini saya namakan Trisila. Ya. Soekarno merasnya menjadi 3 yang namanya Trisila ya. Kemudian jika saudara-saudara masih tidak bisa menerima 3 usulan dasar negara yang saya sampaikan, saya akan memeras 3 usulan dasar negara ini menjadi 1 saja. Nah, diperas menjadi 1 oleh Soekarno. Apa itu? Ya. 1 gotong royong yang saya beri nama menjadi Eka Sila. Hal ini tolong anak-anak semua yang ada di rumah dicatat di buku ya, karena di buku paket nampaknya tidak ada juga ya. Perasan dari 5 dasar negara ini menjadi 3 ya tadi, kemudian menjadi 1 yang namanya Eka Sila. Ini perlu diingat ya, dan kita akan pelajari bersama nanti dalam pertemuan berikutnya untuk lebih jelasnya lagi. Di sini Pak Yosef akan menyampaikan uraiannya saja dulu. Kemudian pada akhir masa sidang BPUPKI yang pertama selesai, dibentuklah Panitia 9 atau sering disebut sebagai Panitia Kecil yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya, yang pada saat itu menghasilkan yang namanya Mukadimah atau Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni pun bahkan Mukadimah itu pun dirancang dalam 1 rancangan hukum dasar. Ada kesepakatan tentang rancangan hukum dasar. Ya, di sana anggotanya ada Yamin ya, Soekarno ketuanya sendiri, Hatta, Maramis ya, kemudian ada Abikusno Cokro Suyoso, ada Abdul Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Wahid Hasim dan Ahmad Subarjo. Nah, oleh Soekarno, rancangan hukum dasar diberi nama Mukadimah dan oleh Yamin diberi nama Piagam Jakarta ya pada tanggal 22 Juni ya. Kemudian, nah ini adalah bentuk Piagam Jakartanya atau yang namanya Mukadimah tadi ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu ya ini hampir sama dengan ya rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar kita pada saat ini, walaupun terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Ya, seperti ya kalau kita lihat di alinea yang ketiga itu, di sana ada yang namanya uraian mengenai dasar negara yang disampaikan oleh panitia kecil. Ketuhanan dengan menjalankan ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, itu yang kedua. Persatuan Indonesia yang ketiga. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu yang keempat. Dan wujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Kemudian pada akhirnya kalau kita bisa melihat di sini ya, Piagam Jakarta ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan rumusan yang tertera di samping ini. Lalu pertanyaannya, apakah kemudian rumusan dasar negara ini kemudian pada saat sidang BPUPKI yang kedua dilangsungkan sudah sah menjadi dasar negara kita? Tentu belum ya nak. Masih ada yang namanya proses sidang PPKI. Masih ada yang namanya perdebatan-perdebatan. Bahkan sempat nanti kalau kita pelajari bersama di sidang PPKI, rumusan mengenai 5 usulan dasar negara dalam Piagam Jakarta ini dirubah ya, khususnya dalam sila pertama. Nah, anak-anak, pada tanggal 7 Agustus setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan yang namanya dalam bahasa Indonesia adalah PPKI, dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Pak Yosef berharap apa yang Pak Yosef sampaikan pada pagi hari ini bisa benar-benar tercerna baik dalam pikiran kalian,
Ingat, belajar melihat video seperti ini bukan hanya sekedar melihat. Kalau ada materi yang kalian rasa penting, Pak Yosep mohon untuk dicatat agar tidak lupa. Misal tentang sidang BPUPKI 1 tadi ada berapa tokoh yang mengusulkan. Di awal tadi ada yang namanya pengertian dasar negara. Kemudian ada yang namanya Piagam Jakarta, ya. Pembentukan panitia 9. Anggotanya siapa saja panitia 9? Atau di awal yang mengikuti sidang BPUPKI coba dicari, ya. Ingat, dalam konteks kurikulum 2013, ya, siswa diajak untuk menemukan. Maka ketika Bapak menjelaskan seperti ini, tidak berarti kalian hanya mendengarkan Bapak. Tetapi silahkan kalian membaca materi yang ada di buku paket, kemudian kalian gali, kalian coba samakan persepsinya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh kalian tanyakan. Nanti Pak Yosep akan kirimkan Google Formulir, ya, di Google Classroom kalian. Nah, di sana kita bisa berdiskusi, bahkan kalian bisa, ya, share, ya, atau komen, ya, hal-hal yang kalian tidak pahami. Nah, untuk minggu depan materi yang akan kita pelajari adalah tentang PPKI atau biasa disebut Dokuritsi Junbi Inkai. Nah, kita akan lihat kelangsungan dasar negara ini dalam sidang PPKI seperti apa. Ya, adakah perbedaan? Ya, silahkan juga untuk nanti dipelajari. Oke anak-anak, sekian ya materi yang Bapak berikan di pagi hari ini, ya. Selamat belajar. Tuhan memberkati.